buatkan. Baik Bapak Ibu, eh boleh dikasih nanti cakepnya Bapak Ibu ya. Ikut webinar dengan gembira. Cakep. Cakep. Siapkan catatan dengan semangat membara. Cakep. 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 Ilmu yang didapat jangan sampai lupa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Cakep. Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan ke sesi yang paling dinanti-nantikan ya Bapak Ibu ya. Karena waktu kita terus berjalan, yaitu seksi pengenalan narasumber, sesi pengenalan narasumber. Yang pertama Bapak Ibu narasumber kita yaitu Ibu Madlina Pasaribu. Ya, nanti Ibu Madlina Pasaribu akan membawakan topik tentang MPLS dan pembelajaran yang menyenangkan. Ditambah juga oleh narasumber kedua kita yang akan lebih Punya persiapan yang matang untuk MPLS itu sama aja ya. Jadi kalau kita punya persiapan yang matang, kita harus merencanakan dulu yang pertama ini. Kita harus rencanakan kegiatan MPLS itu secara detail. Mulai dari susun jadwalnya, kita harus menentukan temanya apa, kita harus siapkan materi yang relevan itu apa. Kemudian kita harus melibatkan semua pihak. Nah, para PKS gitu kan, dan staf dan juga guru-guru, siswa yang senior itu ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan MPLS. Nah, seperti sekolah kami ya Bapak Ibu ya, di SMP 4 itu kami memberdayakan seluruh siswa yang senior dari berbagai macam ekskul untuk ikut berpartisipasi. Jadi eh, selain guru dan juga PKS itu kita berkolaborasi membuat untuk suksesnya acara MPLS itu. Itulah strategi kita untuk melibatkan semua pihak. Nah, yang selanjutnya kita harus siapkan sarana dan prasarana. Pastikan semua fasilitas sekolah itu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Jangan nanti di sekolah, contohnya nih Bu Cid, di sekolah kita nih kita udah menggembar-gemborkan ya, memberitahukan nih kepada halayak ramai ke sekolah-sekolah lain gitu misalnya. Ini sekolah SMP 4 nih, oke, lingkungannya nyaman, terus sarana dan prasarananya bagus, eh, meja kursi bagus, ruangan kelas bagus. Tapi nanti murid yang masuk itu tidak sesuai ekspektasinya. Waduh, gimana ya? Nggak sesuai nih. Apa yang ditaruh di spanduk, yang kita baca selama ini, dengan apa yang kita iniin, apa yang kita ini Bapak Ibu, apa yang kita terima. Jadi ini anak-anak ini, apalagi anak sekarang, siswa SMA ya Bu Cit ya. Mungkin siswa-siswa Bu Citra di SMA 6 mungkin gini mikirnya. Ah, ini di 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 spanduk nih SMA 6 nih bagus nih, SMA 6 Binjai nih guru-gurunya seperti ini. Tapi kenyataannya nanti nggak sesuai gitu. Jadi makanya Bapak Ibu kita harus menyiapkan itu semua. Persiapan itu harus persiapan yang matang. Nah, kemudian apalagi strateginya? Kita harus menciptakan suasana yang hangat Bapak Ibu dalam menyambut siswa. Terkadang hal-hal yang sepele itu seperti menyambut siswa itu dengan senyuman dan sapaan yang ramah itu memang hal kecil, tapi itu dampaknya luar biasa. Kalau kita eh, first impression kita tuh nggak bagus ya terhadap siswa. Ada guru yang wajahnya terlalu ketat gitu ya, eh, terlalu tegang, nggak ada senyumnya, nggak ada sapanya. Mungkin apalagi siswa baru ya, saya rasa di jenjang SMP maupun SMA itu mungkin siswanya mungkin merasa, ih, ini guru gimana sih gitu. Nah, kalau SD, guru-guru SD pasti memang hampir hampir rata-rata ya guru SD itu semuanya saya selalu lihat ya menurut pendapat saya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang setuju dengan saya kasih reaksi love dong. Kalau guru SD itu, kalau ada Bapak Ibu yang di sini guru SD ya yang mengampu guru SD, guru-guru SD itu pasti selalu menyambut siswa dengan hangat. Senyum dan sapaan itu pasti selalu ada di wajahnya guru SD. Setuju nggak Bapak Ibu? Coba saya mau lihat reaksinya dong, kasih emoji love dong sama saya. Ada nggak? Oke, oh yes. Iya benar banget ya. Karena guru-guru SD itu saya rasa itu senyum. Jadi kalau siswa-siswi baru itu pasti sangat
berkesan tuh dengan guru yang seperti itu Bapak Ibu. Hangat dia. Hanya hal sepele kan kadang kita cuma senyum aja ya anak-anak itu udah merasa dia udah nyaman nih guru nih pasti bakalan asik dan menyenangkan. Nah, harapan saya juga guru SMP dan guru SMA juga eh, apa ya bisa mengikuti lah ya jejak guru-guru SD ini ya Bapak Ibu. Memang nggak tidak semua sih, ada beberapa mungkin ya beberapa orang guru yang mungkin agak susah ya untuk sapaan, senyum itu kadang ada lagi belum lagi yang dari rumahnya udah memang udah nggak mood ya datang ke sekolah wajah tetap yang gimana. Tapi harapan saya Bapak Ibu yang hadir di sini 96 para guru-guru hebat yang ada di sini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah guru-guru terbaik dan terhebat semuanya. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Ya, setelah itu kita menciptakan suasana hangat itu dengan adanya dekorasi yang menarik. Seperti apa nih contohnya? Hiasi lingkungan sekolah dengan warna-warni dan poster-poster inspiratif. Nah, semasa MPLS itu Bapak Ibu eh, hiasin lah sekolah-sekolah kita itu semakin menarik. Udah menarik di awal ya, walaupun eh, misalnya hanya dengan dekorasi-dekorasi warna-warni, misalnya contoh nih dengan apa namanya kata-kata bijak yang ada ditaruh di pojok-pojok sekolah, terus apa namanya di gerbang sekolah dengan atau pantun apalah gitu ya yang membuat Bapak Ibu bisa melihat dekorasi menarik di lingkungan sekolah Bapak Ibu gitu loh. Jadi poster-poster yang inspiratif itu membuat siswa baru kita itu merasa dia itu yes saya berada di sekolah yang benar nih gitu. Jadi jangan ada sekolah yang istilahnya ya begitu dari tahun ke tahun begitu ya begitu terus-terusan. Jadi sebagai guru mari kita bekerja untuk memperbaiki ya Bapak Ibu ya memperbaiki eh, sekolah kita itu juga. Memang untuk merangkul teman-teman, apalagi tugasnya PKS ya di sini kebetulan terima kasih sudah hadir PKS SMP Negeri 4 ya yang sudah hadir di sini terima kasih. Itu eh, merangkul guru-guru gitu loh. Jadi jangan ada misalnya nih dalam satu sekolah nih ada guru-guru yang merasa saya kan nggak bagian dari MPLS gitu. Jadi banyak guru-guru seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan saya mudah-mudahan setiap guru yang ada di sini tuh apa ya merasalah merasa punya punya apa namanya ya punya punya eh, hati juga untuk bergabung bersama walaupun kita tidak panitia ya memang masing-masing ada panitia ada yang tidak gitu kan tapi mari Bapak Ibu kita merangkul sekolah kita untuk berbuat yang baik lah yang terbaik agar siswa-siswa baru kita itu siswa-siswi baru kita itu merasa dia nyaman masuk sekolah kita. Nah kemudian pada saat MPLS itu kita ciptakan ice breaking yang seru. Nah ice breaking ini dia adalah hal-hal yang menyenangkan ya apalagi guru-guru kalau mau ikut workshop itu ya kegiatan atau pelatihan-pelatihan pasti ice breaking itu yang bikin melonggarkan saraf-saraf kita semuanya ini bisa tenang bisa apa namanya ya kita merasa kita aduh relax nih gitu ya kan jadi kegiatan pembuka itu harus menyenangkan jadi kalau memang kita udah membuat membuat di awal itu merasa para siswa itu merasa senang gitu. Kita udah bikin ice breaking yang seru. Jadi anak-anak itu jadi merasa apa namanya? Merasa mereka tuh welcome gitu. Coba Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kasih emoji nggak sih? Kalau kita ikut workshop, kalau narasumbernya kaku, kita pasti malas dengarnya. Betul nggak sih? Coba ya, coba ya. Ada ini reaksi, coba saya mau lihat dulu reaksinya Bapak Ibu di emojinya dong. Ayo, ada? Sudah ada Bu Citra? Ada? Iya? Belum ya? Oke. Setuju nggak sih menurut pendapat saya? Kalau narasumbernya kadang-kadang, kalau kita pelatihan nih ya Bapak Ibu, atau dari dinas, atau dari mana aja. Kalau nggak ada ice breakingnya, kita kadang-kadang malas ya. Kadang-kadang ice breaking yang, apa ya, yang, apa itu ya, yang joget-joget juga ada ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan kalau kita dibuat
di awal itu menyenangkan, pasti otomatis itu kita merasa senang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah itu kita lihat dulu nih bagaimana memperkenalkan lingkungan sekolah. Nah, kita ajak nih panitia-panitia siswa ya, panitia, baik, baik itu siswa yang senior tadi, kemudian kita ajak nih semua nih. Kita ajak nih siswa itu berkeliling. Misalnya Bapak Ibu nih dikasih tugas untuk eh, ruang satu nih, ruang satu kamu ajak dulu nih, Bu Anu, Bu misalnya A ya, tolong Bu ini iniin ajak nih siswa baru berkeliling. Bagaimana mereka siswa baru itu kita ajak untuk mengenal lingkungan setiap ruangan yang ada di sekolah kita. Apa-apa aja fasilitasnya. Contoh nih, kalau di sekolah saya Bapak Ibu ya ada ruang lab komputer. Kita harus kasih tunjuk nih sama siswa baru. Ini nak ruangan sini ada lab komputer kita yang dia yang bisa memenuhi misalnya nih 40 atau 50 orang gitu. Pada saat pembelajaran TIK nantinya di sebelah sini ya anak-anak Ibu gitu. Nah, kita ceritakan nih apa kelebihan dari ruang lab kita pada saat pembelajaran. Nah, ya. Kemudian eh, ada juga laboratorium IPA. Nah, kita kasih tahu nih ke siswa baru. Nah, di lab IPA itu anak-anak nih kakak-kakak kelas kalian dulu nih mereka itu melakukan penelitian ini misalnya. Biar anak-anak yang lain tuh merasa terinspirasi dia. Nah, kemudian kita kenalkan lagi nih. Ini ada pentas seni. Nah, pentas seni ini anak-anak itu untuk kalian nanti mengadakan kegiatan misalnya pentas seni atau gelar musik atau apa namanya panen karya ya Bapak Ibu ya. Di situ kita kasih tunjuk kelebihan apa yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian perkenalan guru dan staf. Nah, ini pada saat berkenalan ya Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu memberikan perkenalan itu yang bagaimana siswa itu merasa dekat ke Bapak Ibu. Nah, itu tadi ya, kita harus berbicara dengan nada yang menyenangkan. Bagaimana ya Bu Pasar Ibu ya, nada yang menyenangkan gitu ya. Ya, ada kan kalau yang misalnya yang terlalu kesannya biasa saja, anak-anak pun kesannya biasa saja. Nah, kalau anak-anak itu kita ada strateginya. Misalnya kalau kita merasa kalau kita bersikap ramah, misalnya gini Bapak Ibu, halo anak-anak Ibu gitu. Nah, dengan aksen penegakan aksen suara kita, ya anak-anak itu bisa mengenal gitu loh. Ya, siswa baru itu bisa mengenal nih, oh ini ibu yang seperti ini. Nah, kalau di sekolah kami nih SMP 4 ada namanya Ibu Fitri. Nah, ini hadir nih di sini Ibu Fitri ya, kalian. Coba Ibu Fitri raise hand dulu biar yang lain pesertanya tanda nih Bu Fitri. Iya, kalau Bu Fitri ini di sekolah kami ini eh, apa ya? Ramah dengan suara yang manja. Manjanya ya manja yang wajar ya Bapak Ibu ya. Halo anak-anak, seperti itu. Jadi anak murid kalau saya dengar, ih itu loh Bu, Bu Fitri yang lembut itu Bu, yang ramah itu. Nah seperti itu. Jadi kalau kalau anak-anak itu kan menilainya seperti itu ya. Anak-anak sekarang ini kan dia melihat gurunya itu dia bisa memberikan kita itu apa ya? Satu satu apa ya? Satu sebutan lah atau apalah gitu. Ini guru yang baik nih, guru yang ramah ini guru yang mukanya datar-datar aja. Nah, jadi dari MPLS itu kalau kita kita buat strategi yang baik dalam eh, pengenalan kita tadi di MPLS, nah murid-murid baru tersebut pun merasa merasa menyenangkan. Yang keempat bagaimana? Yang keempat kita harus bangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif maksudnya begini Bapak Ibu, pada saat MPLS itu kita harus buka sesi tanya jawab. Bagaimana kita jangan panitia MPLS gitu kan, baik yang siswa senior, ya, guru atau PKS yang bertugas, itu jangan merasa ya mendominasi.
kita buka aja sesi tanya jawab. Kita kasih kesempatan bagi siswa yang baru untuk bertanya tentang apapun yang mereka ingin tahu tentang sekolah kita. Nah, kalau mereka kita kasih sesi tanya jawab itu berbagai macam apa namanya berbagai macam pertanyaan itu pasti dilontarkan. Bapak Ibu ini kok begini ya, ini kok begini ya gitu. Jadi dia biarkan saja kita pacu untuk memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setelah itu kita harus pada saat MPLS kita buat kelompok kecil Bapak Ibu. Ya, kelompok kecil itu agar mereka bisa saling mengenal. Kita punya strategi masing-masing ya, setiap guru. Jadi dalam setiap sekolah itu pasti punya strateginya. Cara untuk membuat kelompok kecil itu gimana? Ada yang pertama dia bikin apa? Kayak tadi di sekolah kita bikin lingkaran dulu. Cari satu orang temannya. Kemudian dua, mereka berkejar-kejaran nih nyari. Nah, berlima, cari berlima. Nah, itu strategi sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mau bagaimana tapi kita buat kelompok kecil itu dengan cara yang menyenangkan. Kemudian kita gunakan media sosial. Bagaimana? Apa sih manfaatnya? Nah, zaman sekarang nih Bapak Ibu, media sosial itu udah merupakan kebutuhan ya bagi semua orang. Jadi kita manfaatkan media sosial itu untuk membangun komunikasi. Dengan siapa? Yang pastinya dengan orang tua dan juga siswa kita. Kita bisa nih waktu MPLS kita jeprek-jeprek, kita foto nih anak-anak yang tadi tampil, misalnya di kelompok ruang satu, di kelompok ruang dua ini yang tampil. Jadi kita share di sosial media, nanti orang tuanya pasti kan melihat ya Bapak Ibu ya melihat nih, oh ini anak anak saya yang tadi tampil nih gitu loh. Ih bagus banget anak saya ya ampun gitu. Nah itu sosial media tetap kita manfaatkan nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima bagaimana? Yang kelima itu kita harus menanamkan nilai-nilai positif pada saat MPLS. Ketika diskusi kelompok ya Bapak Ibu, kita lakukanlah dengan menanamkan nilai-nilai contohnya. Rasa bagaimana kita menjadi teladan. Tunjukkan sikap dan perilaku yang positif sebagai contoh bagi siswa. Ya, jadi kalau kita pun dari contoh apa yang dicontoh dari murid ya kita pada saat dari penampilan kita, tutur bahasa, gitu. Jadi kita harus memberikan teladan. Jadi misalnya nih ada di ruang di lapangan ada sampah gitu gitu kan. Ada sampah. Nah, kalau kita guru biasanya kan eh, identik dengan nah ambilkan sampah itu. Biasanya suka nyuruh gitu kan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu dirubah mindsetnya. Coba Bapak Ibu ketika ngelihat sampah, Ibu kutip aja. Bapak kutip aja itu sampah, buang ke tong sampah. Nanti hal-hal kecil yang kita lakukan seperti itu ya, itu pasti anak-anak, oh ini Bapak ini bagus nih. Oh Pak Beni ini ngasih contoh yang baik nih gitu. Nah kalau kita ngomongnya misalnya suka keras-keras gitu, ya anak muridnya pun ikut keras-keras juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan sosial. Nah ini pada saat MPLS kita libatkan nih siswa dalam kegiatan sosial agar dia menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Contoh nih, MPLS, karena kita mungkin pas saat membentuk kelompok ya, cari tiga temannya, berlari-larian. Kadang-kadang ada yang terjatuh nih Bapak Ibu ya kan, terjatuh. Kemudian ada yang anak siswa yang belum bisa ditinggal orang tuanya. Ya, ada juga yang masih nangis. Tadi misalnya ada yang nangis tuh, jangan ditinggal. Misalnya orang tua mau kerja, dia nggak bisa ini nangis gitu. Nah, kita kita bisa tanamkan nih rasa kepedulian kepada uh, anak-anak itu supaya bagaimana supaya dia peduli sama lingkungan sekitarnya. Oh ini teman saya ini dia nggak bisa ini tanpa ininya. Oh apa namanya anak saya ini ternyata nggak ada rasa empatinya. Bagaimana ya menumbuhkannya? Nah itu Bapak Ibu harus dipikirkan juga. Kemudian kita harus membuat evaluasi Bapak Ibu. Pada saat MPLS kita membuat evaluasi setelah setelah tadi kita udah menjalankan ya dengan materi-materi MPLS yang sudah disiapkan dari sekolah kita masing-masing. Kita harus melakukan evaluasi dan perbaikan.
Yang pertama, Bapak Ibu harus kumpulkan umpan baliknya. Umpan balik dari siapa aja Bapak Ibu? Bisa dari siswa, dari guru, orang tua, itu nanti di hari ketiga, hari pertama, hari kedua, ketiga itu Bapak Ibu ambil aja. MPLS hari pertama, tadi ya, hari Senin nih, ambil. Umpan baliknya bagaimana nih dari siswa? Orang tua kan ada juga ya yang masih stay di sekolah, yang masih menyaksikan gitu. Ada juga beberapa sekolah yang tidak memperkenankan orang tuanya pada masa MPLS disuruh tinggal anak-anaknya, ada juga. Tapi kalau ada siswa, orang tua siswanya Bapak Ibu yang masih stay di sekolah menyaksikan MPLS itu, ya bisa Bapak Ibu minta apa ya, umpan balik lah untuk perbaikan guru-guru dan sekolahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya itu harus mengevaluasi kegiatan, ya, dianalisis keberhasilan dan kekurangan MPLS. Jadi kita tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tetap kita belajar terus dari kesalahan-kesalahan, kejadian-kejadian terjadi ya dalam kegiatan MPLS kita. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya eh, pada saat pemateri misalnya, saya kayaknya dibilang teman, nih, Bu, kamu kurang bagus loh, Bu. Yang di sini kamu kurang ini. Jadi anak-anak itu nggak mendengar kamu tuh dengan seutuhnya. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu ya. Itu kita harus bisa. Jadi jangan pula nanti ada teman di sekolah kita tuh ngasih kritik dan saran, ya masukan-masukan, itu jangan langsung kita merasa gini Bapak Ibu. Oh, uh, taunya mengkritik aja. Nah, kita hindari sifat seperti itu Bapak itu. Kita harus open minded karena apa? Karena eh, guru yang baik itu saya rasa harus menerima masukan-masukan. Karena nothing is perfect, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Semuanya butuh proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu, yang terakhir kita harus melakukan perbaikan tadi. Jadi setiap tingkatan, setiap tahunnya, tahun-tahun yang berikutnya dari pembelajaran tahun ini, tahun depannya harus lebih baik lagi. Oh, tadi tahun ini saya ini, tahun depan saya harus begini. Nah, itu harus ada dalam perbaikan ya Bapak Ibu evaluasinya. Nah, setelah itu dalam MPLS kita harus buat kegiatan yang menarik. Di MPLS tuh harus ada games Bapak Ibu. Kalau nggak ada games tuh nggak ada seru-serunya. Games, lomba, event itu cuma hadiahnya cuma satu 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 permen aja ataupun hanya satu pujian aja. Ya, jadi eh, kalau ada games itu seru seru di MPLS. Jadi Bapak Ibu harus siapkan games-games seru yang memacu apa ya eh, skill anak. Contohnya buat lomba bernyanyi, treasure hunt, lomba membuat poster. Nah, dari situ, dari lomba-lomba itu, ibu, bapak ibu itu bisa melihat nih potensi yang ada dalam diri anak. Nah, itu dia bapak ibu. Oh, anak kelas 7 2 itu bagus banget. Gambaran posternya, dia jago. Anak 71 itu bagus sekali suaranya loh. Nanti untuk FLS 2N tuh saya ikutin lah gitu. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menggali potensi apa yang ada pada diri Anda. Kemudian pada saat workshop ya untuk MPLS itu kita buatlah workshop kepemimpinan untuk kreativitas dan keterampilan sosial. Nah, bagaimana kita membuat workshop untuk anak-anak siswa baru kita itu agar kita tahu nih siapa sih anak-anak ini yang mempunyai bibit-bibit unggul jadi pemimpin. Dari tadi kayak seperti saya masuk tadi di ruang 2 Bapak Ibu. Nah, saya cuma nanya nih, kasih satu soal aja sama siswa. Anak-anak, siapa tahu tunjuk tangan nih, saya bilang. Ada yang tahu nggak sih apa itu MPLS dan juga apa contoh-contohnya? Saya bilang gitu. Contoh-contoh yang menarik kegiatan MPLS. Ada sekitar 2 orang aja yang berani nunjuk tangan Bapak Ibu. Dari 30 anak tadi. Nah, dari situ kan dari misalnya kalau kita bikin 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 kita membuat apa ya istilahnya pertanyaan pemantik gitu ya anak-anak itu. Oh saya Bu,
Kenapa nggak 30 anak itu tadi nunjuk tangan Bapak Ibu? Nah, dari contoh-contohnya tadi itu, dari contoh yang 2 orang tadi itu kita tahu nih anak ini hebat ini. Perkara betulnya nanti dulu Bapak Ibu. Dia berani nggak raise hand-nya gitu. Sama seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita ikut webinar ya Bapak Ibu, kalau ditanya suruh coba Bapak Ibu raise hand. Siapa nih yang tadi udah melakukan ini? Paling cuma 1 2 orang. Sekarang nih saya tes nih ya Bapak Ibu ya. Siapa yang hari ini eh, apa namanya ya? Hari ini merasa happy hari ini. Coba kasih emoji love dong sama saya. Coba yang hari ini merasa happy banget hari ini. Coba ada yang nggak? Coba. Ini kita guru ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi anak murid kita tanya, kalau dia diam aja, kadang-kadang ini. Nah, sama nih, sama yang hadir di sini ya Bapak Ibu ya. Kita ada 121. Halo, bagaimana dengan Pak Rey Simangunsong? Perasaannya hari ini bagaimana Pak? Bisa unmute? Bisa dijawab Pak? Tolong di unmute ininya. Halo, Pak Rey Simangunsong. Hari ini gimana Pak? Ya, Pak Rey, silakan Ya, untuk dibuka Pak, mikrofonnya. hidupkan mikrofonnya Pak Rey. Gimana perasaan Bapak Ibu ya? Mungkin hari ini ada yang sudah melaksanakan MPLS, boleh bercerita pengalamannya. Nah, kalau saya, Bu Marlina, pengalaman saya tadi di sekolah itu ya, saya Mm-mm. ketemu sama muridnya yang Ya. ABK, Bu Marlina. Ya, Oh ya. iya. Seru, seru tuh Bu Citra ya. Dia, saya Mm-mm. melihat, oh seperti ini rupanya. Saya belum pernah ketemu murid ABK, Bu Marlina Baru ya. kali ini ya, baru kali Berkebutuhan ini. khusus baru kali ini. Jadi pengalaman. Akhirnya saya berpikir nih, aduh, ini kerjakan dulu topik pelatihan mandiri tentang Iya, iya, anak murid inklusif berkebutuhan ya. khusus ya, supaya Iya, kita sama-sama belajar bagaimana untuk sama-sama belajar. menangani murid yang seperti ini, Bapak Ibu. Iya di Nah, jadi PMK. Bu Maklina, pengalaman saya juga nih ya, sebagai narasumber juga nih di sekolah, kita Mm-mm. Bapak Ibu harus bisa memfasilitasi ya kegiatan MPLS ini, bagaimana membuat membuat murid itu senang gitu ya. Iya Karena benar Pak Citra. murid kita ini Bu Maklina adalah generasi Z ya, yang mana karakteristiknya kita harus pahami dulu. Mereka sudah Iya terbiasa benar. dengan teknologi dan mereka itu ingin yang segala sesuatu itu instan. Kalau Iya kita benar. sebagai narasumber hanya berbicara atau menjelaskan di papan tulis, nah, itu sudah tidak masuk akal lagi dengan mereka. Iya benar sekali. Jadi seperti yang dibilang Ibu Marlina tadi ya, kita harus mampu memfasilitasi, membuat ice breaking, membuat games, gimana murid Iya. ini senang Kemudian begitu dia. terpacu ya Bu Citra Iya. itu dia. Iya benar Oke, sekali. silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pengalaman, tanggapannya. Ya. Ya itu tadi Bu Citra saya bilang kan, kalau anak-anak itu tadi dia kita kasih workshop kepemimpinan dengan cara eh, pertanyaan pemantik aja. Kita lihat tuh anak tuh paling di kelas 1 2 orang aja kan yang berani nunjuk tangan gitu. Sama seperti kita ini juga guru-guru. Kadang-kadang ditanya kayak waktu kemarin ya kan kita di BPGP. Bapak Ibu siapa yang hari ini apa paling cuma 2 orang jawab gitu ya kan. Sama juga halnya dengan murid-murid Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa membuat anak-anak bagaimana kita bisa mencari jiwa-jiwa pemimpin dari siswa kita. Kita harus buat kreativitas pada saat MPLS. Supaya apa? Supaya MPLS kita itu tidak yang biasa-biasa saja. Iya, oke. Kemudian Bu kita, Malina, ini sudah terbuka nih kolom chatnya ya. Silakan iya, Bapak Ibu yang Bapak ingin Ibu memberikan silakan. komentar melalui kolom chat. Ini sudah Iya, dibuka oleh Bapak co-host kita. Terbatas karena sebentar lagi akan ditutup. Kenapa ya? Karena banyak sekali ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab membagikan link, entah link apa aja itu, link Shopee ke, atau link sertifikat yang tidak sesuai dengan kegiatan kita. iya. Iya, Gitu silakan ya Bapak Bapak Ibu. Ibu ya. Oke. Saya lanjut ya Bu Citra ya. Waduh, ini Kemudian Bapak Ibu jangan langsung minta link absen ya, Bapak Ibu ya. enggak, Kita cari ilmunya Bapak Ibu ya, bukan ilmunya sertifikat. dulu ya. Iya, benar. Oke. Jadi kemudian ini Bapak Ibu kita kasih anak-anak nih pada saat MPLS perpustakaan kita jangan kita abaikan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah itu kita manfaatkan. Nah, anak-anak sekarang kan nih sekolah kan ada beberapa sekolah itu yang bisa membawa handphone, tapi tetap di bawah pengawasan guru-guru ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ajak nih anak-anak bagaimana
ke perpustakaan, ya. Kalau misalnya sekolah kita dekat dengan kunjungan ke museum, ya boleh juga dibawa ke situ. Atau tempat-tempat bersejarah juga bisa ya, kalau daerah Bapak Ibu sekolahnya dekat gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi itulah strategi-strategi efektif yang kita bisa buat di sekolah kita. Mungkin tadi eh, apa kegiatan MPLS kurang seru nih di sekolah Bapak Ibu. Nah, mari kita besok berbenah lagi Bapak Ibu, karena nggak ada kata terlambat kalau kita mau mencoba ya Bu Citra ya. Karena Iya, jadi kita kita harus sebagai guru harus belajar ya kan, Bu. Kita belajar iya mencari sesuatu yang menarik untuk murid kita. yang menarik untuk untuk siswa kita, karena Iya. mereka itu tidak mau yang biasa-biasa. Oke, dan tips tambahan dari saya, kita harus sesuaikan nih kegiatan MPLS itu dengan minat dan usia siswa. Kalau kita mengampu di guru SD, kita lihatkan kegiatan apa nih yang cocok untuk minat dan usia siswa di kelas 1 SD. Nah, kalau untuk yang mengampu di kelas 7, Bapak Ibu, bagaimana ya? Kegiatan apa ya yang menarik ya, Bapak Ibu ya? Untuk di kelas 7. Kelas 10 juga demikian. Nah, itu tadi. Yang kedua, kita libatkan siswa dalam kegiatan, dalam perencanaan kegiatan. Harus kita ikut libatkan. Yang ketiga, kita harus buat suasana yang menyenangkan, seperti yang tadi saya bilang. Kalau suasananya nggak menyenangkan, jangan harap Bapak Ibu siswa-siswi baru kita itu bisa apa ya, merasa senang ya. Seperti anak saya ini masuk ke kelas 7 ya, Bu Citra ya. Dia cerita itu tadi, Mami MPLS di sekolah kami seru gini gini gini. Ya, seru ya, kita juga yang dengarnya ikut seru ya Bu Citra ya. Oh anak kita ini, oh iya seru, bagus ya sekolahnya. Dan dari situ kita berasa, oh berarti benar nih anak saya sekolahkan di situ. Nah jadi kita ini Bapak Ibu, dengan sekolah kita masing-masing, mari Bapak Ibu kita merangkul rekan-rekan guru kita, ya, eh, siswa kita untuk membuat MPLS sekolah kita semakin lebih bermakna lagi, semakin lebih bagus lagi untuk Bapak Ibu yang masih proses ya, masih ini hari MPLS hari pertama, mungkin ada 2 hari lagi. Dan untuk Bapak Ibu rekan guru yang hadir di sini, di 127 guru yang hadir di sini, yang sudah lewat, mari Bapak Ibu untuk tahun depan persiapkan. Dan yang terakhir itu jangan lupa dokumentasikan kegiatan MPLS Bapak Ibu semuanya. Kenapa jangan lupa didokumentasikan? Nah, ini tadi yang tadi itu saya bilang tuh, Bapak Ibu ya, sebarkan di sosial media karena itulah jembatan kita untuk orang tua dan siswa kita. Kita memperkenalkan di sekolah kita punya siswa-siswa yang berbakat. MPLS di sekolah kita berjalan dengan lancar. Nah, kalau di SMP 4 sendiri tuh Bu Citra, itu kita punya akun apa Facebooknya juga. Di situ kita bagikan Bu Citra ya kegiatan-kegiatan seperti tadi pagi itu sudah di-share sama APKS kita untuk ini. Di SMA 6 gitu juga Bu Citra? Di SMA 6? Iya, kalau di SMA 6, Bu, kami membuat website di sekolah ya yang bisa diakses oleh guru, orang tua maksud saya dan masyarakat sekolah. Jadi ketika orang tua membuka website itu, orang tua bisa melihat nih kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah gitu. Oh iya, ya, itu bagus ya Bu Citra, karena kan di zaman sekarang ini kan sosial media itu merupakan tempat ya, tempat kita menyalurkan eh, keseluruhannya gitu. Baik, Ibu Citra, uh, demikian presentasi saya pada hari ini. Bapak Ibu, terima kasih. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan atau Bapak Ibu mau sharing-sharing. Di sini saya hanya sharing, hanya berbagi kepada Bapak Ibu untuk pengimbasan saya di bergema kedua. Ya, Bapak Ibu, di sini saya tidak niatnya untuk mengajari, tapi saya hanya berbagi. Ya, Bu Citra ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Marlina. Ayo Bapak Ibu gimana nih? Setelah hampir kurang lebih ya 1 jam kita mendengarkan pemaparan oleh Ibu narasumber hebat kita mengenai MPLS yang sedang berlangsung mungkin di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi apa yang menarik dari pemaparan Ibu Martina tadi adalah bagaimana kita harus mampu memfasilitasi kegiatan MPLS ini agar menyenangkan. Ya, saya juga terima kasih, Bu Citra.
Baik, Bapak Ibu, di ruang Zoom sudah hadir Ibu Citra Purba. Halo Ibu Citra. Iya, halo Bu. Baik, Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Izin untuk share screen materi saya ya, Ibu ya. ya baik Bu. Namanya Bapak Ibu, tema MPLS kami di SD ya Bu Marlina Pasaribu ya Bapak Ibu semua di sini, yaitu temanya apa? Bermain Bapak Ibu, yang mana menekankan pentingnya bermain dalam proses belajar mengajar di kelas awal. Yang kedua, belajar dengan memperkenalkan berbagai kegiatan belajar yang menyenangkan dan edukatif di sekolah. Yang ketiga, berteman, membangun rasa persaudaraan dan kerjasama antar peserta didik baru. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Di sini ada 6 pondasi penting masa transisi PAUD SD. Ini ya Bapak Ibu, ini adalah 6 pondasi yang penting. Ini di masa transisi PAUD SD. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, agama dan budi pekerti. Untuk apa? Dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti luhur pada peserta didik. Nah, pondasi yang kedua apa? Sosial dan bahasa. Untuk apa? Dengan cara mengembangkan keterampilan sosial dan bahasa pada peserta didik. Yang ketiga, Bapak Ibu, pondasi yang ketiga emosi, di mana kita bisa membangun kematangan emosi pada peserta didik kita. Dan keempat adalah kognitif, meningkatkan kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. Dan yang kelima, motorik, Bapak Ibu, yaitu melatih keterampilan motorik halus dan kasar pada peserta didik. Nah, yang keenam Bapak Ibu, ternyata ada perawatan diri, yaitu dengan cara membiasakan peserta didik untuk mandiri dalam merawat dirinya. Nah, kita lihat hal yang perlu diperhatikan dalam MPLS. Lihat Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan Bu Marlina juga, buat dulu perencanaannya ya Bapak Ibu. Jadi jangan ada istilah dapat-dapat di situ katanya, iya kan? Besok giliran MPLS kedua masih mencari-cari, ngapain ya kita? Katanya ya kan? Jangan, direncanakan dulu dong sebelum kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu, dilarang melibatkan siswa senior atau alumni sekolah sebagai penyelenggara. Nggak boleh Bapak Ibu alumni sebagai penyelenggara kegiatan MPLS. Ya Bapak Ibu, nah kita lihat selanjutnya MPLS dilakukan di lingkungan sekolah, kecuali Bapak Ibu sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai. Dan ingat Bapak Ibu, yang poin keempat, mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada yang seperti ini. Dilarang memungut biaya kepada siswa baru. Nggak ada pungutan ya Bapak Ibu, jangan ada pungli. Nah, selanjutnya wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif. Banyak nih kegiatan edukatif, boleh berupa game, boleh berupa ice breaking, banyak nanti caranya. Terus kita lihat juga dilarang bersifat perpeloncoan atau melakukan tindak kekerasan lainnya. Bapak Ibu kayak tadi suruh push up, merangkak di paret, nggak boleh. Terus wajib menggunakan seragam dan atribut resmi yang berasal dari sekolah. Jangan pakai atribut contoh dasinya dari pete yang dibilang Bu Marlina tadi, bajunya dari koran, dari plastik, dari daun. Nah, nggak boleh Bapak Ibu. Terus dilarang memberikan tugas kepada siswa baru, misalnya menggunakan atribut yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran siswa. Bapak Ibu, apa aktivitas yang dilarang? Ada yang dilarang? Ada Bapak Ibu. Kita lihat, memberikan tugas kepada siswa baru untuk wajib membawa suatu produk tertentu ke sekolah. Bapak Ibu, saya ingat dulu di zaman saya itu SMA Bapak Ibu, di mana senior menyatakan seperti ini. Mungkin ada pengalamannya yang sama dengan saya. Besok bawa buku yang mereknya Sinar Siantar katanya Bapak Ibu. Nah, saya bingung kok ada ya merek buku Sinar Siantar. Yang saya tahu Sinar Siantar itu merek mobil. Iya kan, saya cariin sampai kemana nggak ada Bapak Ibu. Bahkan saya hampir nggak datang untuk kegiatan MOS. Ternyata Bapak Ibu itu nggak boleh. Jangan kita meribetkan siswa kita. Apalagi di SD ya Bapak Ibu, boleh dia besok nggak datang jadinya. Nggak jadi dia datang, nggak dapat katanya. Memang nggak ada, karena memang produk itu nggak bisa kita bawa Bapak Ibu, apalagi sampai merepotkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita disuruh nih menghitung kacang hijau, disuruh menghitung beras, disuruh menghitung nasi. Untuk apa coba? Nggak bermanfaat ya Bapak Ibu, nggak usah. Nah, selanjutnya, memberikan hukuman kepada siswa baru. Kayak tadi, suruh push up, menyiram air, atau memberikan hukuman yang tindak kekerasan. Nggak boleh Bapak Ibu. Terus memberi tugas yang tidak masuk akal, misalnya membawa barang yang sudah tidak diproduksi, atau berbicara kepada hewan. Nggak boleh juga ya Bapak Ibu. Nah, melakukan beberapa aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang sangat dilarang. Apa itu? Kita lihat, memakan dan meminum makanan dan minuman sisa.
Nah, Bapak Ibu, ini sering kita alami ketika kita melakukan MOS. Dulu ketika ada permen yang namanya permen kaki ya Bapak Ibu ya. Permen kaki itu ketika saya di MOS itu di ospek, satu permen untuk 20 siswa. Jadi gantian nih. Ngapain permennya? Nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Apabila ada siswa baru yang memiliki riwayat penyakit yang menular, agar peserta lain itu tidak tertular, hindari kegiatan yang tadi. Berbagi makanan dengan cara gantian untuk makan minuman sisa, makanan sisa. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Ini juga atribut yang dilarang Bapak Ibu. Apa itu? Tas karung seperti kita lihat tadi, tas belanja plastik dan sejenisnya nggak boleh, dilarang Bapak Ibu. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris. Ini juga Bapak Ibu. Aksesoris di kepala. Nah, kayak tadi, masa harus beli bola, terus bolanya dibelah-belah dua. Itulah menjadi topinya. Nggak boleh Bapak Ibu. Alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang dalam pembuatannya kategori sulit. Apalagi kayak dibilang Bu Marlina Pasaribu tadi. Besok pakai dasi dari pete ya nak, harus beli pete dong. Mama bapaknya, iya kan? Nggak boleh Bapak Ibu. Terus atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Nah Bapak Ibu, dan ada juga materi inti. Apa itu materi inti dalam MPLS? Yang pertama Bapak Ibu, 6 pondasi masa transisi PAUD SD. Yang kedua Bapak Ibu, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi Bapak Ibu di MPLS, sekolah bisa mengenalkan ekskul apa yang ada di sekolah itu. Sehingga membantu murid kita untuk mengikuti ekskul apa nanti yang diminati Bapak Ibu. Contoh ada pramuka, sanitari, English club gitu. Boleh diperkenalkan kepada siswa. Selanjutnya, bermain game yang bersifat edukatif dan menarik. Bapak Ibu, boleh kira-kira ya kita berbagi. Tadi di MPLS hari pertama Bapak Ibu di SD, ada nggak yang bermain game? Ada ya Bapak Ibu, mungkin nanti kita cerita game apa yang dibuat. Dan ingat Bapak Ibu, gamenya itu bersifat edukatif ya Bapak Ibu, bersifat mendidik gitu. Kalau kami tadi Bapak Ibu, kami bermain dengan tebak suara hewan, terus apalagi bermain ekor naga, dan banyak jenisnya. Nanti sesudah materi ini kita bisa berbagi. Selanjutnya Bapak Ibu, pengenalan guru dan staf sekolah, pengenalan visi misi dan sarana prasarana di sekolah, ini harus dikenalkan kepada siswa kita Bapak Ibu, biar tahu dia siapa saja gurunya, ya kan, visi misinya, sarana prasarananya, terus kegiatan renungan dan memberikan motivasi pada siswa baru. Ini nanti bisa juga kita buat Bapak Ibu, dan lihat Bapak Ibu apa yang menjadi asesmen penilaiannya. Kita lihat di aspek mengenal nilai agama dan budi pekerti, yang kita lihat untuk dinilai adalah siswa mengenal konsep agama dan ibadah sesuai agamanya. Selanjutnya, mengenal interaksi dengan teman-teman sebayanya Bapak Ibu. Jadi dalam aspek mengenal nilai agama dan budi pekerti, kita bisa melihat bisa nggak anak itu berdoa Bapak Ibu sesuai agamanya, bisa nggak dia berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kematangan emosi yang cukup untuk kegiatan di lingkungan belajar. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari perilaku yang mana mampu menunggu, terus bertahan fokus dalam rentang waktu mengikuti pembelajaran seusia mereka. Terus pemaknaan terhadap belajar yang positif itu dengan cara apa? Dari mana kita lihat? Senang datang ke sekolah, mau mencoba kembali jika salah atau gagal, mewujudkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Ada loh Bapak Ibu, siswa kita ditanya diam aja. Tapi banyak juga siswa kita nggak ditanya pun ngasih pertanyaan aja gitu. Nah, mari kita lihat. Terus untuk keterampilan sosial berbahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman, dapat kita lihat dengan cara apa? Dapat meminta tolong, mengucapkan maaf, mengucapkan terima kasih, meminta izin memakai barang teman. Itulah perilaku yang kita nilai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pengembangan keterampilan motorik dan perawatan yang memadai dan berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri di lingkungan sekolah. Ya Bapak Ibu, dengan cara apa kita lihat? Kita lihat kemampuannya yang dinilai, yaitu mampu mengelola barang-barang milik pribadi di sekolah dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terakhir Bapak Ibu, kematangan kognitif yang cukup melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi numerasi, dasar mengenal cara dunia kerja. Dilihat dari mana? Kemampuan menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana, menyadari keterhubungan antar simbol dengan angka, huruf serta kata dan bilangan. Selanjutnya Bapak Ibu mampu membilang benda atau objek dan mampu memahami kosakata konsep waktu. Nah, Bapak Ibu, ini
judul yang kedua sambungannya Bapak Ibu, ketika sudah selesai MPLS Bapak Ibu, nggak mungkin ya Bapak Ibu kita MPLS terus ya. Nah, pasti nanti ada belajar. Saya kasih ini judulnya, belajar seru, hasil maksimal, strategi pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, mari kita lihat. Kalaulah seandainya kelas kita seperti di gambar ini, apakah ini menyenangkan atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah Menyenangkan, Bu. menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kira-kira ini lagi ngapain Bapak Ibu? Ice breaking, Bu. Ice breaking, yes, ice breaking. Jadi Bapak Ibu lakukan ice breaking. Ternyata dengan ice breaking adalah salah satu strategi untuk membuat pembelajaran menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang kedua Bapak Ibu, ini ada gambar nih. Nah, kira-kira apakah ini pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Tidak, Bu. Tak betul. Jadi jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu di kelas kita. Kita mengajar ada pula yang tidur sampai mimpi. Berarti dia tidak senang atau bosan, jenuh. Nah, pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kelas kita itu dari kita duduk sampai kita istirahat, bahkan sampai pulang, anaknya diam semua. Apakah itu menyenangkan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, iya kan? Jadi perlu ini bagi guru, guru di SD, guru dimanapun, dan bahkan kepala sekolah, ketika melewati ada kelas yang sunyi aja, gak ada suaranya. Ini tanda tanya ya Bapak Ibu, jangan-jangan itu di situ tidur semua di dalamnya. Nah, jadi jangan sukai kelas yang seperti itu. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru ternyata di kelas sebelahnya itu Bapak Ibu, sikit-sikit tepuk tangan, sikit-sikit yes, sikit-sikit no, jangan kita gini, bising aja kelasnya ini. Tidak ya Bapak Ibu, justru itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kadang kita risih, kelas yang sini dikit-dikit ice breaking nih, dikit-dikit tangan ke atas, iya kan? Bapak Ibu justru itu yang menyenangkan, apalagi di SD Bapak Ibu, masanya adalah bermain, belajar sambil bermain. Iya kan? Nah, itu dia. Jadi kita lihat Bapak Ibu. Nah, mengapa pembelajaran menyenangkan itu penting? Iya kan Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, satu kunci untuk pembelajaran yaitu menyenangkan. Kalau anak-anak sudah senang, apapun yang kita kasih pasti dapat diterimanya. Kita bisa belajar dari diri kita sendiri. Ketika ada pelatihan, ketika ada webinar, kalau kita sudah senang, apapun ilmu yang dikasih, pasti kita terima. Oh iya, keren ya, mantap ya. Tapi kalau tidak senang kita Bapak Ibu, materinya yang luar biasa bermanfaat pun kita bilang, alah itu aja. Iya kan? Murid pun kayak gitu Bapak Ibu. Ketika dia sudah tidak senang, dia akan bilang, ay bosan, itu aja. Apalagi kita bilang nih guru di SD, hai, iya kan? Jawabnya, halo. Tapi Bapak Ibu, 100 kali pun kita buat seperti itu, dia pasti bilang, halo, hai. Tapi ketika dia tidak senang Bapak Ibu, dia bilang, itu aja. Katanya kan Bapak Ibu, jadi yang pertama menyenangkan dulu. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi belajar, terus meningkatkan daya ingat siswa, terus membentuk sikap positif terhadap pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Jangan sampai ada yang ngantuk, ada yang gaya kinestetiknya nendang kawan Bapak Ibu, lempar kertas, lempar pulpen, itu ciri-ciri sudah tidak menyenangkan Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu, prinsip pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana ya? Bapak Ibu, yang pertama relevan. Relevan itu kayak mana? Hubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ternyata bisa loh Bapak Ibu membuat itu menyenangkan. Contoh, manfaat air. Bapak Ibu, di kehidupan sehari-hari siswa manfaat air ngapain? Nyuci piring. Ya kan Bapak Ibu? Gunakan untuk mandi. Nyiram bunga. Jangan langsung kita bilang door smear. Dia mikir. Iya kan? Jadi hubungkan dengan materi kehidupan sehari-hari siswa kita. Terus kalau misalnya matematika nih, misalnya kita bicara tentang nilai tempat, ya buat dong soal yang sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Jangan ajari mereka membayangkan yang tidak bisa mereka bayangkan. Ujung-ujungnya ngantuk Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, aktif. Libatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Jangan gini, itu aja yang ke depan. Ayo nak, si A, pertanyaan kedua, si A itu aja terus, ujung-ujungnya yang lain, ya udah Bu, si A aja terus, aku tak usah gitu, nggak dilibatkan, libatkan Bapak Ibu. Terus yang ketiga, variatif.
Gunakan berbagai metode dan media pembelajaran. Nah, ini dia yang sering Bapak Ibu, jangan monoton. Kalau monoton siapapun pasti akan malas, jenuh, bosan katanya. Variatif ya Bapak Ibu, terus bermakna. Buat siswa memahami tujuan pembelajaran, menyenangkan, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan Bapak Ibu. Nah, ternyata strateginya ada juga dengan cara apa Bapak Ibu? Buat diskusi kelompok. Jangan tugas mandiri terus. Bagi siswa menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik. Selanjutnya dengan cara apa? Simulasi Bapak Ibu. Menciptakan situasi nyata untuk dipelajari. Ajarkan, ajak anak-anak didik kita untuk simulasi. Selanjutnya role playing atau sering kita sebut bermain peran. Jangan diam aja. Apalagi Bapak Ibu, gaya belajarnya anak kita itu adalah kinestetik. Ini suka nih bermain role playing Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah strategi untuk pembelajaran menyenangkan. Selanjutnya proyek. Berikan tugas proyek yang menantang. Kasih mereka tugas untuk proyek. Selanjutnya Bapak Ibu, game edukasi. Ini ya Bapak Ibu, game edukasi seperti tadi menggunakan permainan untuk belajar. Kalau kita melihat mereka sudah mulai ngantuk, sudah mulai ada yang berdiri, bolak-balik kamar mandi, gunakan game edukasi. Sebelumnya Bapak Ibu izin bertanya, menurut Bapak Ibu, lama fokus seorang siswa berapa menit Bapak Ibu? Jago itu Bu 15 menit. Jago 15 menit. Ada jawaban lain Bapak Ibu? 10 menit. Ayo 10 menit. ya. Ada yang bilang Ada yang 15, jawab. 10. Ada lagi? Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Lama fokus siswa kita berapa menit? Coba Bapak Ibu. Pak Agus, mau kasih jawaban Pak? Lama 15 fokusnya siswa kita berapa menit? Atau Bu 10 Juli? menit, Bu. Bu Juli Esther berapa Bu? Bu 10 Juli Esther menit. 10 menit. 10 menit. Nah, jadi Bapak Ini, Ibu, terus ini ada Bu? nah, ada jawaban lain? Lama fokus siswa kita itu berapa menit? Ternyata Bapak Ibu jawabannya 5 menit, ada lama yang 5 menit. fokusnya 10 juga ya. Jadi ada yang bilang 10 Bu, maksimal 15 menit Bu, maksimal ini. Ternyata jawabannya Bapak Ibu, lama fokus siswa kita yaitu tergantung usianya. Lama fokus kelas 1 tidak sama dengan lama fokus kelas 2. Lama fokus kelas 3 tidak sama dengan lama fokus kelas 4 Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, muridnya kelas 1. Kalau kelas 1 usianya berapa tahun kira-kira Bapak Ibu? 7 6 tahun. setengah Bu, atau 6 7. sampai 7 tahun. Iya kan? Betul. 6 sampai 7 tahun. Dan Bapak Ibu, beberapa penelitian menyatakan lama fokus anak yaitu sesuai dengan usianya. Contoh, anak usia 6 tahun maka fokusnya hanya 6 menit sampai ke 10 menit. Itu udah luar biasa. Bisa nanti kita praktekkan. Nah, berarti Bu, contoh nih, umur saya 35 tahun. Berarti lama fokus saya 35 menit Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mengajari anak, lihat lama fokusnya. Kalau dia udah mulai gelisah, lempar pulpen ke kawannya, coret-coret, apalagi dicoretin mukanya Bapak Ibu. Nah, itu sudah tidak fokus. Jadi buat apa Bapak Ibu game edukasi? Ayo anak-anak, kita game edukasi atau ice breaking no. Kalau kalau Ibu bilang nanti door, kalian jawab door, atau main ice breaking yuk gitu. Kalau udah nggak fokus Bapak Ibu, gunakan game edukasi atau ice breaking ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat sama-sama lagi. Menggunakan media pembelajaran yang menarik, contoh video, tayangkan video edukasi yang relevan, gambar, gunakan gambar yang menarik dan informatif, bisa juga pakai infografis Bapak Ibu, dan bisa presentasi interaktif, dan ada lagi perangkat lunak edukasi ya Bapak Ibu, jadi sesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan kemampuan murid kita juga. Jangan paksakan kelas 1 untuk menggunakan Chromebook, untuk menggunakan laptop, nanti dipecahkan Bapak Ibu, nggak tahu dia apa fungsinya. Sesuaikan dengan kemampuan dan prasarana sekolah kita. Oke, kita lihat Bapak Ibu, bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang positif Bapak Ibu, kita lihat. Pertama Bapak Ibu, ternyata perlu memberikan apresiasi. Berikan penghargaan atas usaha siswa. Nggak harus memberikan buku, memberikan kado, memberikan piala. Tidak ya Bapak Ibu. Ternyata dengan kata mantap, luar biasa, itu udah ada apresiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak usah kita belikan tas satu orang, nggak bisa. Nah, yang kedua, beda penghargaan, beda hadiah ya Bapak Ibu ya. Beda penghargaan, beda hadiah. Nah, kita lihat yang kedua, ice breaking. Berupa permainan atau aktivitas yang tujuannya mencairkan suasana. Seperti yang saya bilang tadi. Udah ada yang ngantuk, udah ada kesana kemari, gunakan ice breaking. Bisa juga lo berhumor. Ternyata guru itu bisa ya Bu, berhumor. Boleh. Gunakan humor
untuk meredakan ketegangan Bapak Ibu. Selanjutnya komunikasi yang baik, bangun hubungan yang baik dengan siswa. Selanjutnya lingkungan yang nyaman, pastikan kelas nyaman dan kondusif. Jangan pula udah mau belajar taplak mejanya pun belum, atau Bapak Ibu papan tulisnya masih bertulisan pelajaran semalam. Mau belajar IPA ternyata di papan tulisnya masih matematika. Ya kayak mana mau kondusif, iya kan? Di sebelah kiri masih ada bullying. Dengar bullying, pukul sana sini, Bapak Ibu. Jadi itu juga di MPLS itu, disitulah kita membentuk pertama yaitu untuk pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Ajari mereka dengan tidak ada bullying dengan cara bernyanyi. Kalau kami tadi Bapak Ibu di sekolah kami nyanyikan, di sini teman, di sana teman. Apa katanya? Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Jadi itu diajarin Bapak Ibu di awal. Jadi kita ajari di MPLS untuk menuju pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Nah, itu dia dari saya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada satu kalimat Bapak Ibu, ajakan, mari bersama ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, akan saya balikkan kepada Ibu Marlina Pasaribu. Mungkin ada sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin stop share ya, Bu Marlina Oke, Pasaribu. iya, terima kasih Bu Citra. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah hadir di room kita ada 157 peserta. Bapak Ibu yang mau bertanya dari sesi 1 tadi dan sesi 2 bisa tulis di kolom chat dan juga bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Eka Gustia Irawati Sinaga. Silakan Ibu, ada yang mau Terima ditanya? kasih Bu. Saya Iya, mau izin bertanya Bu. Mau boleh. bertanya kepada Ibu